Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Meninggalkan zona nyaman. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang lebih sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Injil Markus bab 6 ayat 32-34. Para rasul diajak oleh Yesus ke tempat yang sunyi untuk beristirahat sejenak setelah melakukan pelayanan. Namun rupanya banyak orang mendahului mereka yang datang karena ingin mendengarkan ajaran Yesus. Melihat sejumlah besar orang, hati Yesus tergerak oleh belas kasihan. Ia pun berhenti dan mendatangi mereka untuk mengajarkan banyak hal kepada mereka. Yesus mendahulukan kepentingan orang lain, yaitu mereka yang mencari dan membutuhkan Dia. Hal ini pula lah yang membuat Yesus untuk keluar dari zona nyaman, yaitu ingin beristirahat sejenak. Yesus mengabaikan kepentingan dirinya agar orang banyak itu bisa berjumpa dengan Dia. Yesus melakukan sebuah keteladanan yang hendak diajarkan kepada para rasul, kepada kita, para pengikutnya. Tinggal dalam zona nyaman adalah sikap yang hanya memperhatikan diri sendiri dan mengabaikan mereka yang datang kepada Kristus. Kita harus mengakui bahwa dalam hidup kita pun sengaja atau tidak sengaja, kadang kita lebih memilih tinggal di zona nyaman, mendahulukan kenyamanan diri dan mengabaikan kepentingan orang-orang yang kita layani. Hal ini adalah sikap egois, penyakit yang menghalangi mereka yang kita layani berjumpa atau mengalami kehadiran Yesus Sang Juru Selamat hidup kita. Kristus memanggil kita untuk membaktikan diri kita bagi datangnya kerajaan Allah. Renungan. Apakah aku termasuk pribadi yang cenderung tinggal dalam zona nyaman? Marilah kita berdoa. Tuhan, kuasa Roh Kudus selalu menyadarkan kami akan tugas kami yang dipanggil untuk membaktikan diri kepada datangnya kerajaan Allah. Semoga kami tidak pernah lelah berjuang untuk mengalahkan diri kami yang egois, agar mereka yang kami layani datang dan berjumpa dengan Kristus. Tuhan memberkati. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.